Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam mahasiswa UT. Tuton kali ini ketemu kembali dengan saya Miss Fenty di kelas pengantar bisnis pertemuan ke-7 pembiayaan usaha. Nah, materi yang akan dipelajari berkaitan dengan pembiayaan usaha serta tujuan yang ingin dicapai. Melalui aktivitas pembiayaan, kita juga akan belajar sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari jangka pendek maupun dana jangka panjang. Nah, lalu di sesi 7 kali ini, jangan lupa tugas diskusi. Sesi 7 tugas 3 ya, diskusinya juga jangan lupa dikerjakan. Itu semua nantinya akan saya nilai H-1 maksimal nilai sudah akan keluar. Jadi teman-teman jangan lupa dikerjakan tugas dan diskusinya. Nah, untuk materi ini pembiayaan usaha, teman-teman juga akan diminta bahwasanya pengerjaan diskusi dan tugas itu merupakan bergantung pada aktivitas seluruh peserta dalam diskusi. Tugas juga jangan lupa argumennya disampaikan, dan teman-teman boleh bahwasanya untuk pengerjaan tutorial ini 3 tugasnya harus dikerjakan, diskusinya juga harus. Tutorial online akan membahas tentang pembiayaan saham, tujuan usaha, lalu juga sumber pembiayaan dari modal sendiri, sumber pembiayaan dari bank, dan juga lainnya. Kita masuk yang pertama ya, pembiayaan saham. Pembiayaan saham adalah cara memperoleh dana dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada investor dalam bentuk saham. Investor yang memiliki saham akan berhak atau menjadi pemilik dalam perusahaan tersebut dan berhak akan keuntungannya. Nah, tujuan pembiayaan usaha apa sih? Untuk memiliki modal guna memulai mengembangkan dan memperluas bisnis. Selain itu, pembiayaan juga digunakan untuk membeli aset, meningkatkan produksi, dan menjaga kelancaran operasional. Sumber pembiayaan dari modal sendiri yaitu berasal dari pemilik usaha. Misal teman-teman punya tabungan nih 10 juta, enaknya bikin apa ya, gitu kan. Nah, sumber pembiayaan dari modal sendiri itu yang harus kita olah sebaik mungkin. Keuntungan dari modal sendiri itu akan kembali untuk kita juga. Tidak ada kewajiban untuk membayar orang lain, membayar hutang ke orang lainnya, atau mungkin investor. Hanya saja memang mungkin dananya terbatas untuk modal sendiri. Lalu sumber pembiayaan dari bank. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Kalau dari bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit biasanya. Usaha harus mengembalikan dana bank. Itu juga harus dipertimbangkan. Misal pinjaman bank kita pinjam senilai 10 juta. Sementara teman-teman harus mengembalikannya beserta bunga dan lain sebagainya. Nah, usaha yang harus didapatkan harus lebih dari apa yang akan kita kembalikan dananya ke bank. Itu yang harus dipertimbangkan. Lalu pembiayaan dari pasar modal. Sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bukan bank juga ada, seperti koperasi, leasing, atau perusahaan pembiayaan juga menyediakan dana. Salah satunya yang sekarang sudah mulai ada di Pegadaian ya, hanya dananya memang minim. Sumber pembiayaan dari investor, apabila kita bisa mendapatkan investor. Sumber pembiayaan dari financial technology. Simpulannya, berbagai sumber pembiayaan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman ingin membuka usaha, dipertimbangkan dulu usaha yang akan dibuka apa, kondisi usahanya seperti apa, lalu targeting dan segmentasinya apa, sehingga bisnis dapat berkembang dan lebih optimal penggunaan dananya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.